Terus pelayanannya nggih mboten sesuai nggih niki. Oke, jadi terkait dengan jadinya ini sampai merasa keberatan tuh gimana, Mbak? Keberatan, sangat keberatan gitu loh. Biasanya saya langsung ke sana dan di sana nggak pernah bayar semahal itu dan saya mengeluarkan uang sebanyak itu. Dan juga pelayanannya tidak sama yang diomongkan kemarin. Tapi kemarin terkait dengan sampai naik itu sudah ada briefing terkait dengan protokol kesehatan atau gimana, Mbak? Ada nggak semacam itu? Sebelum sampai naik sama ke balai desa sempat ada briefing atau pemberitahuan terkait dengan protokol kesehatan atau enggak? Biasa cuma suruh pakai masker gitu aja. Terus? Udah gitu aja. Sudah berapa kali sampai naik sini? Saya sudah 2 kali, kalau suami saya sudah beberapa kali. Beberapa kali. Ya, soalnya kan kalau saya keberatannya gimana? Soalnya kan jauh dari sana. Saya jalannya diturunkan di sini ke atas, saya bawa anak kecil soalnya biasanya kan saya parkirnya di sana kan, jadi naiknya nggak terlalu tinggi. Walaupun saya bawa anak kecil kan jadi kan agak keberatan bayarnya segitu. Saya bayar berapa kemarin, Mbak? 210, satu orangnya 35.000. Satu orang 35.000, Ya, berarti 210 itu berapa orang itu? 6 orang. 6 orang. Ya, Jadi gratisnya itu tidak ada ini apa tulisan dari apa kayak izin pendakian, izin pengunjung ada teman ada ya. Cuman Itu hanya Taruna aja. karcis dari Karang Taruna, itu karcis parkir ya? Iya, parkir. Karcis cuma parkir ya? dikasih 3. Kasih 3 ya. Oh iya. Jadi sama 35.000 itu motor sama taruh di balai desa terus sama datang ke sini. Iya, pakai ambulan. Pakai ambulan. Iya, pakai ambulan. Atau menurut sampean ambulan terus dibuat angkot seperti ini menurut sampean gimana coba? Ya nggak mau, sebenarnya pertama saya kan tanya kok kasih motor seperti ini kan gitu, ditanya pakai motor apa pakai mobil. Berhubung bayarnya segitu kan saya kan nggak pernah bayar segitu. Saya minta mobil, ternyata mobilnya mobil ambulan. Terus katanya masih enggak kok Mbak, itu mobil angkot asli ini gitu. Cuman di balai desa nggak dipakai gitu. Tapi kan ya kan kayak nggak layak bayar segitu naik ambulan. Dan diturunkan di sini kan naiknya kan jauh. Saya kan bawa anak kecil, bawa bekal, dan saya pengen kan di sana agak lama kan, nggak bilang kalau misalnya ditutup ya wis bilang ditutup kan, suruh pulang. Jadi gini, sampai punya hak untuk semuanya terkait dengan ini. Jadi sampai merasa keberatan, kecewa dan lain-lain ya. Iya. Kenapa bayar semahal itu harus jangkut pakai ambulan ya? Iya, Nah, kan seharusnya kalau misalnya belum dibuka kan balik. Nah, terus kenapa saya baru nyampe sana, saya baru masang tenda, baru aja ini mau istirahat kok disuruh turun sama pemuda sini. Ternyata di sini belum dibuka. betul, dibuka Pak. Masalahnya desa tidak ada koordinasi terkait dengan ini dengan pemuda Pak. Makanya pemuda tidak menerima gitu loh. Ditanya bayarnya berapa, katanya pemuda nggak ikut uang itu. Oke. Jadi ini rencananya kan mau saya naikkan, Mbak. Iya. Di tingkat yang lebih tinggi lagi. Tetap permasalahkan. Jadi kalau sampean intinya sampean merasa kecewa, merasa terbeban dengan adanya ini, oke lah. Tadi saya nanti koordinasi sama saya ya. Saya minta nomor WA-nya ya, Pak ya. Oh iya. Sampai namanya siapa, Mbak? Saya namanya Bulan. Wulan ya. Asli? Singosari. Singosari. Oh ya, ya. Makasih, ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Iya, Pak Kades, mohon maaf Pak Kades. Saya Yogi Pak Kades. Pak Kades, mau konfirmasi sedikit Pak Kades kaitannya dengan ini loh, kok kemarin viral di Tambak Sari katanya kalau mau mendaki itu kudu balik nang balai desa dhisik Pak Kades. Ini dari siapa, Mas? Dari Yogi Warta Bromo Pak Kades. Oh iya, itu resaselnya kan sudah selesai di balai desa. Satu pintu. Jadi memang tahapannya ya perannya apa kan sudah lama ini tak di rest area balai desa. Jadi di sini kan ada pasar, ada kantor wisata, ada bumdes. Rest area-nya memang sudah beberapa kali rapat di balai desa ya, masyarakat sudah tahu itu loh. Iya, jadi tujuannya untuk satu desa, Mas. Itu gimana Pak Kades maksudnya? Nanti para pendaki yang mau ke Arjuna lewat pintu masuk Tambak Sari, Iya. Tambak Watu ya katakanlah, itu harus transit dulu begitu Pak Kades atau gimana? Iya, satu pintu. Jadi edukasinya Tambak Sari sekarang kan banyak. Di Betongombong juga ada. Ya. Terus di situs-situs juga ada. Memang ditata ini, Mas. Undang-undang desa kan boleh nata untuk PAD desa. Itu mulai diberlakukan kapan Pak Kades bagi pendaki Gunung Arjuna? Gimana? Kenapa? Gimana? Mulai diberlakukan kapan?
Gimana Mas? Mulai Nggak jelas. diberlakukan kapan Pak Kades? Ya ini kan saya masih ngawali Mas ya, karena masih ada pandemi. Untuk konservasi boleh orang ritual. Yang pangkuan desa dengan perhutani bisa wisata alam. Kan seperti itu. Tidak harus protokoler kesehatan, kan semuanya harus tertata juga. Betul. COVID juga kita lakukan. Kalau di tingkat dusun terus parkirnya nggak ada. Oh iya. Tempat artisnya juga harus legal kan Mas. Iya, betul. Harus kerjasama dengan Pemda kan itu. Banyak yang harus dikerjakan desa. Iya. Iya. Nah, untuk biaya Pak Kades, kan kemarin ada yang ini kendaraan, berarti dari balai desa nanti pendaki itu diangkut gitu ya? Itu Ya, Pak Kades? nggak ada kendala itu kan biasanya kan orang langsung ojek ya, warga. Ya. Yang biasanya dari Borosari, dari Tambak Watu. Itu kita tanya nominalnya. Itu ya ada yang katanya 30, 20, ada yang 40, variasi gitu loh. Desa dengan pelaku-pelakunya nyoba ngitung. Menghitung sebaiknya berapa. Itu supaya pengunjung juga bisa nerima. Terus pemberdayaan masyarakat juga ada manfaatnya kan, banyak pertimbangan dengan BPD itu Mas. Jadi nanti berarti ya pendaki nanti diangkut dari balai desa gitu naik. Iya. Sekarang paguyuban ojek sudah kami lakukan. Setelah ini yang punya roda 4 Mas harus kita bentuk. Terus ya macam-macam lah. Rame nanti Tambak Sari Mas. Iya, tolong dibantu ya. Tapi kemarin ada yang komplain katanya masih diangkut ambulan desa gitu Pak Kades. Bener enggak itu? Ya itu ya kita bantulah pelayanan. Bukan ambulan itu Mas, saya dikasih orang pengusaha Jakarta. Oh ya. Oh itu pengusaha itu punya lelang di Perori. Nah. Perusahaan negara yang nyetak uang itu, jadi bukan ambulan jenazah. Digunakan teman-teman Pok Darwis. Ya membantu karena banyak yang tamu yang datang Mas. Iya. Kita nggak tahu sih kan ada warga terus yang ada kelompok satu keluarga 10 itu. Berapa Tapi arahnya untuk biaya masuk kalau misalnya dari desa apa kena retribusi Pak Kades atau gimana? Ya, retribusinya ini masih digodok dengan Pemda ya. Karena ini jalan protokol supaya asuransi dan sebagainya ikut Pemda Mas. Enak. Ya kalau dengan Pemda kita kan nggak melanggar legal lah Mas, enak Mas. Benar. Iya. Hanya kemarin satu suro ini kan kita ngawalin jemput bola karena pengunjung banyak. Gimana ngatasi ini gitu, kita koordinasi dengan Puspika, kecamatan. Enggak apa-apa kalau wisata alam. Tapi yang jelas protokol kesehatan ya dijaga. Lah yang ditanya-tanya di video macam-macam kan cari-cari. Tapi enggak apa-apa, saya harus menjelaskan semuanya. Iya. Biar clear Pak Kades. Ya, dibantu Mas. Siap. Supaya enak. Oke. Lagi kita live-kan Pak Kades, jadi sekalian juga tahu orang-orang biar memang lagi ada pengelolaan dari Desa Tambak Sari untuk para pengunjung yang datang. Kalian juga ini screening kan Pak Kades, karena mau naik orang kita nggak tahu kondisinya kayak gimana, fisiknya, kesehatannya. Jadi screening desa juga menyiapkan kan itu kaitannya dengan ngetes ini sehat apa enggak mau naik gitu kan. Baik Pak Terus Kades. juga ini kan tiga instansi Mas, ada konservasi, ada perhutani, ada desa. Makanya kan kalau jadi satu kan enak Mas, fungsinya pengawasan saling membantu. Gitu. Iya, siap Pak Kades. Terima kasih Pak Kades Tambak Sari Jatmiko.